Para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau membalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang, akan berkata kepada hamba itu, 'Mari, segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, apa yang menjadi ungkapan hati para murid, para rasul, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Maka ini mengingatkan kita ketika kita menerima rahmat baptisan. Ketika kita mau menerima rahmat baptisan, gereja yang diwakili oleh imam bertanya kepada katekumen, "Apa yang kamu minta kepada gereja?" Jawabannya apa, Bapak Ibu? Kami minta iman. Mengapa kamu minta iman? Supaya kami selamat. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka apa yang diungkapkan, kita ungkapkan ketika kita dibaptis, dan selalu diulang ketika Paskah, mengingatkan kita sekalian bahwa iman itu memang terus-menerus harus kita minta kepada Tuhan Allah. Ini menandakan bahwa iman itu bukan hasil usaha perjuangan jerih payah kita, bukan hasil dari pencarian kita, tetapi sungguh-sungguh buah kemurahan Allah yang memberikan anugerah iman itu. Dan anugerah iman yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah itu sendiri kepada kita sungguh-sungguh membawa kita kepada keselamatan. Sungguh-sungguh menjadi jalan untuk memperoleh hidup dan keselamatan itu. Maka kalau kita memohon iman, meminta iman kepada Tuhan Yesus, tujuannya hanyalah satu, supaya kita mengalami keselamatan. Tuhan Yesus mengingatkan juga kepada kita, meminta iman kepadanya bukan supaya kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan, pekerjaan-pekerjaan besar yang membuat orang heran, orang kagum. Bukan untuk itu. Jika kita minta iman dan yang kita inginkan itu adalah sebuah kegagalan. Tetapi dengan memohon iman, kita diajak untuk semakin setia. Kesetiaan seperti yang diperbuat oleh Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria mengungkapkan imannya, dan kita di bulan Oktober ini, kita bersama-sama berdoa bersama Bunda Maria dalam Rosario Suci. Kita hendak menimba kekuatan keteladanannya, iman dari Bunda Maria. Ketika semua yang dia terima berada dalam situasi yang gelap,
tidak bisa dia terima, tidak bisa dia pahami, tidak bisa mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan atas dirinya, maka dia hanya mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah iman. Dan terlebih juga peristiwa Getsemani, Tuhan Yesus sendiri. Di saat situasi yang begitu menakutkan, karena harus menghadapi penderitaan dan kematian yang begitu kejam, dia berdoa, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, iman haruslah membuat kita semakin setia. Meskipun begitu banyak pengalaman dalam hidup kita ini tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami, bahkan seringkali muncul rasa tidak diperlakukan tidak adil oleh Tuhan Allah. Tuhan, saya ini sudah tekun setia melayani, mengikuti kegiatan, rajin berdoa, rajin ke gereja. Mengapa ini harus masih terjadi pada diri kami, pada diriku? Semuanya begitu gelap. Tetapi iman membawa kita mengalami kerendahan hati untuk menerima apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Itulah pekerjaan yang sungguh-sungguh mengagumkan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, dengan semakin besarnya iman yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita, juga harus membuat kita semakin mampu untuk hidup sebagai orang yang beriman. Menjadi orang beriman tidak diukur sehari kita berapa kali doa rosario, sehari berapa kali kita berdoa, berapa kali sehari kita misa dan segala macam. Tidak diukur dari itu semuanya. Itu memang salah satu bagian dari ungkapan iman, tapi belumlah cukup. Bagaimana diungkapkan dalam bacaan kedua? Mengajak kita untuk berani bersaksi, tidak malu mengakui Yesus di hadapan banyak orang. Tidak ragu takut mengakui Yesus bahwa dialah sungguh-sungguh penyelamat kita. Itulah iman, itulah beriman. Dan terlebih lagi Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, beriman tidak bisa dilepaskan dari hidup moral. Dengan kata lain, orang semakin beriman, maka hidupnya juga harus semakin bermoral. Maka tahu bagaimana memperlakukan sesamanya, tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus kita lakukan sebagai ungkapan iman itu. Maka kalau kita masih suka meremehkan, merendahkan, membuli dan segala macamnya sesama kita, kita belum masuk golongan orang beriman. Kita masih masuk golongan orang-orang beragama. Semuanya beragama, tetapi tidak semuanya beriman. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka sungguh iman menggerakkan kita untuk berbuat baik. Dan terlebih Tuhan Yesus juga menegaskan kepada kita, semakin beriman itu membuat kita semakin setia sampai akhir. Setia kepada Tuhan yang kita abdi, yakni Tuhan Yesus itu sendiri sampai akhir. Dan semakin mampu hidup sebagai seorang hamba, hidup di dalam kerendahan hati. Semakin beriman, semakin rendah hati. Kalau menganggap diri semakin beriman, tetapi menyombongkan diri dengan merendahkan hidup orang lain, sekali lagi itu bukan orang beriman. Maka Tuhan Yesus mengungkapkan supaya kita memiliki semangat seorang hamba. Ketika kita sudah melakukan semuanya, katakanlah, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.
Tuhan Allah sudah memberikan anugerah yang begitu luar biasa kepada kita, yang bisa membawa kita kepada hidup dan keselamatan. Maka sekarang yang harus selalu hidup di dalam diri kita adalah kesetiaan seorang hamba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita sampai akhir, sampai tuntas. Sehingga dengan cara itulah sungguh-sungguh iman yang diberikan, dianugerahkan kepada kita membawa kita kepada hidup dan keselamatan. Membawa kita semakin mampu dan tahu bagaimana memperlakukan saudara-saudari kita yang ada di dalam kehidupan ini. Dan akhirnya semuanya mengarah kepada satu hal, yakni hidup dan keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus.